Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Kalau kabarnya baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu lagu untuk kita dalam doa. Mari sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa sebentar. Baik, terima kasih Christian yang sudah. Sebelumnya Ibu akan absen dulu. Angel, Hadir Ibu. kita, Hadir Ibu. Rizkila, Hadir Ibu. Ingrid, Hadir Ibu. semuanya hadir hari ini. Ada yang mau datang kita. Berarti Fitra juga hadir ya hari ini. Iya Ibu. Baik, semuanya hadir ya hari ini. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan tanya terlebih dahulu materi kita minggu lalu itu tentang apa? Ada yang tahu? Larutan Ibu. Oke, betul sekali Priscila. Materi kita minggu lalu itu tentang larutan. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu sistem koloid. Atau fase dalam dan medium pendispersi atau fase luar yang bercampur secara merata. Umumnya, fase terdispersi memiliki jumlah molekul yang lebih kecil dibandingkan fase pendispersi seperti gula dan air. Gula dicampur dengan air, pasir dicampur dengan air, dan susu bubuk dicampur dengan air adalah contoh campuran yang membentuk dispersi. Dispersi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama dispersi halus atau larutan, dispersi kasar atau suspensi, dan dispersi koloid. Nah, yang selanjutnya itu fase terdispersi dan pendispersi. Yang pertama, fase terdispersi bersifat diskontinu atau terputus-putus. Contohnya pada campuran susu dengan air yang merupakan fase terdispersi adalah susu. Nah, yang kedua itu fase pendispersi bersifat kontinu. Contohnya pada campuran susu dan dengan air yang merupakan fase pendispersinya adalah air. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui itu campuran. Nah, campuran itu dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama itu larutan, koloid, dan suspensi. Nah, kita akan masuk ke pengertian sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Contohnya itu dapat dilihat pada slide. Ini adalah larutan, ini koloid, dan ini adalah suspensi. Nah, selanjutnya itu larutan. Larutan merupakan campuran yang bersifat homogen dan ukuran partikel saat terlarut di dalam suatu larutan lebih kecil dari 10 sampai 7 cm atau 1 nanometer. Larutan sangat kecil diamati walaupun menggunakan mikroskop. Larutan menghasilkan fase yang homogen. Sifat zat pendispersinya dalam larutan adalah terpengaruh atau berubah dengan adanya zat terdispersi jika disaring. Tidak ada zat yang tersaring atau tidak dapat disaring. Contoh larutannya itu larutan garam, larutan gula, larutan urea, dan larutan cuka. Nah, selanjutnya itu suspensi. Suspensi adalah dispersi zat padat di dalam air. Umumnya, sistem dispersinya merupakan campuran yang berprogram. Zat terdispersi pada suspensi merupakan padatan yang berukuran cukup besar, sehingga medium pendispersinya atau air tidak mampu menahan. Ukuran partikel zat terdispersi di dalam suspensi lebih besar dari 10 sampai 5 cm atau 100 nanometer, sehingga masih bisa diamati dengan mudah bila didiamkan terjadi endapan. Suspensi dapat disaring dengan menggunakan kertas saring biasa. Contohnya itu air kapur, air kopi, dan pengendapan atau FeOH. Nah,
selanjutnya kita akan masuk kepada koloid. Nah, koloid merupakan suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang besar 10 sampai 5 cm atau 1 sampai 100 cm. Nah, contoh dari koloid itu sitoplasma, susu, darah, dan agar-agar. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari koloid. Nah, jenis koloid yang pertama itu ada aerosol. Nah, aerosol itu merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Nah, contohnya itu di sini yang aerosol padat itu contohnya itu asap. Nah, kalau aerosol cair itu contohnya karbon. Nah, yang berikutnya itu jenis koloid yang kedua itu sol. Sol merupakan sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Nah, sol yang contoh sol cairnya itu cat dan sol padatnya itu kanva berwarna. Nah, yang ketiga itu jenis gel merupakan koloid yang setengah kaku antara padat dan cair. Sol yang padat disebut gel. Nah, contohnya itu agar-agar, terus selai dan kanji. Nah, yang keempat itu emulsi. Emulsi merupakan sifat koloid dari zat cair yang terdispersi dan zat lain atau zat padat. Nah, emulsi itu ada emulsi yang terbentuk karena adanya zat pememulsi atau emulgator. Contohnya sabun yang dapat mememulsikan minyak dalam air. Terus kemudian ada emulsi padat, yaitu ada keju dan mentega. Nah, emulsi juga dibagi menjadi dua golongan, yaitu emulsi minyak dalam air atau emulsi air dalam minyak. Contohnya dapat dilihat pada slide tadi. Nah, jenis koloid yang terakhir itu bui. Bui merupakan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Nah, contohnya itu bui sabun dan styrofoam. Padatnya itu styrofoam. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Kasih Bu. Lepas, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kita akan melakukan sesi diskusi bersama itu. Kelompok 1 itu sebelah kiri Ibu dan kelompok 2 sebelah kanan Ibu. Nah, waktu pengerjaan LKPD itu 5 menit ya. 5 menit cukup? Cukup Ibu. Silakan dikerjakan ya. Nanti dipresentasikan ke depan. campuran gula dan air itu menjadi larutan
Terus yang kedua, campuran susu dan air itu menjadi fluid. Yang ketiga, campuran tepung dan air menjadi suspensi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jernih, satu fase dan tidak menghasilkan residu atau sisa pada penyaringan adalah jawaban dari kami itu yaitu campuran homogen. Yang kedua, jenis campuran yang tidak memiliki efek indah adalah titik-titik. Jawaban dari kami campuran heterogen yang berupa suspensi dan fluid. Nomor 3, air sungai yang keruh, campuran kopi dengan air merupakan contoh dari campuran heterogen dan suspensi. Fase, yaitu fase apa dan apa yang tadi kita sudah pelajari.